subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan notifikasi untuk update video terbaru dari channel From Zero to Hero. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya memicu perang salib? Perang besar yang berlangsung selama ratusan tahun ini seringkali digambarkan sebagai pertarungan sengit antara Kristen dan Islam. Tapi, apakah sesederhana itu? Jawabannya, ternyata jauh lebih kompleks. Mari kita kupas tuntas mengapa perang salib terjadi. Semuanya bermula pada abad ke-11. Saat itu, Yerusalem, kota suci bagi tiga agama besar, berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Fatimiyah yang relatif toleran. Para peziarah Kristen dari Eropa masih bisa datang dan beribadah dengan cukup bebas. Namun, situasi mulai berubah drastis ketika dinasti Seljuk, sebuah kekuatan Muslim Turki yang baru, merebut Yerusalem pada tahun ke-1071. Dinasti Seljuk ini tidak hanya menguasai Yerusalem, mereka juga terus berekspansi ke wilayah Kekaisaran Bizantium, atau yang kita kenal sebagai Romawi Timur. Puncaknya adalah pertempuran Manzikert pada tahun 1071, di mana pasukan Seljuk menghancurkan tentara Bizantium. Kekalahan telak ini membuat Kaisar Bizantium, Alexios Komnenos, panik bukan main. Wilayah kekuasaannya terus menyusut, dan ia butuh bantuan militer secepatnya. Disinilah titik baliknya. Kaisar Alexios mengirim surat permohonan bantuan kepada pemimpin gereja di barat, yaitu Paus Urbanus II. Ia berharap Paus bisa mengirimkan pasukan bayaran untuk membantunya melawan gempuran Seljuk. Namun, Paus Urbanus II melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas, bukan hanya untuk membantu Bizantium, tapi juga untuk mencapai tujuannya sendiri yang jauh lebih besar. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II mengadakan konsili Clermont di Prancis. Di hadapan ribuan uskup, bangsawan, dan rakyat jelata, ia menyampaikan pidato yang sangat berapi-api. Ia menggambarkan penderitaan umat Kristen di timur dan menuduh pasukan Seljuk melakukan kekejaman terhadap para peziarah. Ia menyerukan kepada seluruh satria dan rakyat Eropa untuk mengangkat senjata, berhenti saling berperang satu sama lain, dan mengarahkan kekuatan mereka untuk satu tujuan mulia, merebut kembali tanah suci Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Paus menjanjikan pengampunan dosa total bagi siapa saja yang ikut dalam perang suci ini. Bayangkan, sebuah tiket langsung ke surga. Tentu saja, tawaran ini sangat menggiurkan, terutama bagi masyarakat abad pertengahan yang sangat religius. Tapi, motivasinya tidak hanya soal agama. Bagi para satria dan bangsawan, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan tanah baru, kekayaan, dan kemuliaan. Bagi para pedagang, ini adalah peluang untuk membuka jalur perdagangan baru yang sangat menguntungkan. Dan bagi rakyat jelata yang hidup dalam kemiskinan, ini adalah jalan keluar dari penderitaan mereka. Sebuah petualangan suci yang menjanjikan kehidupan lebih baik. Jadi, seruan Paus ini seperti bola salju yang menggelinding. Gabungan antara semangat keagamaan yang membara, ambisi politik para penguasa, dorongan ekonomi, dan masalah sosial di Eropa pada saat itu. Semuanya menyatu menjadi satu kekuatan dahsyat yang kemudian kita kenal sebagai Perang Salib Pertama. Puluhan ribu orang dari berbagai lapisan masyarakat, dari satria bersenjata lengkap hingga petani biasa, menjawab panggilan tersebut dan memulai perjalanan panjang mereka ke timur. Jadi, jika kita simpulkan, Perang Salib tidak terjadi hanya karena satu alasan. Ini adalah hasil dari kombinasi rumit berbagai faktor, permintaan bantuan dari Kekaisaran Bizantium, ambisi Paus untuk menyatukan Eropa di bawah kepemimpinannya, semangat keagamaan yang kuat, serta motif ekonomi dan sosial para pesertanya. Memahami semua faktor ini membantu kita melihat sejarah dengan lebih jernih, bahwa peristiwa besar jarang sekali memiliki penyebab tunggal yang sederhana. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang salah satu babak terpenting dalam sejarah dunia. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.